Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kiai? Alhamdulillah baik-baik sehat. Alhamdulillah. Sebelumnya di pertemuan sebelumnya kita telah membahas bagaimana sukses di bulan Ramadan dan bagaimana agar kita tetap bahagia di bulan Ramadan. Dan kali ini kita akan membahas hal-hal yang membatalkan puasa dan juga hal-hal yang membatalkan pahala dalam puasa. Seperti kita tahu bahwa sebenarnya hal-hal yang remeh pun sering kita lakukan kayak itu, tapi masih banyak orang-orang yang tidak paham bahwa hal itu bisa membatalkan puasa dan juga pahala puasa. Secara umum itu bagaimana, Kiai? Baik, terima kasih untuk menjawab pertanyaan global secara garis besar tersebut. Maka di sini saya bawakan kitab Fathul Mu'in. Coba saya bacakan sedikit, kemudian nanti kita jabarkan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuftiru amidun alimun mukhtarun bijima'in wastimna'in. Jadi puasa ini bisa batal sebab melakukan jima', hubungan suami istri, maksudnya di siang hari. Wastimna'in, istimna itu onani, mohon maaf, berusaha mengeluarkan mani dengan sengaja. Walau biyadihi, walaupun dengan tangannya sendiri. Au biyadi halilatihi, atau dengan tangan wanita halalannya, maksudnya istrinya, atau termasuk budak perempuannya kalau di masa lalu namanya halilah. Au bilamsin, atau dengan menyentuh lima terhadap sesuatu. Yungkidu, yang bisa membatalkan wudhu lamsuhu, sentuhannya, bila hailin, tanpa ada penghalang. Jadi begini, yang membatalkan puasa itu nomor satu, hubungan suami istri di siang hari dengan sengaja tentunya. Kemudian wastimna'in dan onani, maka puasanya batal. Seperti itu. Baik. Ada kasus begini, Kiai. Jadi ada seorang suami istri yang di malam hari mereka sedang berjima, lalu kemudian lupa untuk mandi wajib dan itu berlangsung sampai siang hari. Ya. Nah, apakah batal puasanya? Ya. Dengan kasus seperti itu? Puasanya tidak batal. Jadi yang membatalkan puasanya itu bukan junubnya sebenarnya, yaitu hubungan suami istrinya tersebut. Makanya ketika ada orang di situ setelah hubungan suami istri tertidur sampai masuk subuh misalkan, sesudah imsak, maka puasanya tidak batal, tapi dia dituntut untuk segera mandi wajib. Seperti itu. Jadi yang membatalkan itu ketika berhubungan di siang harinya. Ya. Di malam hari tidak apa-apa begitu ya? Tidak apa-apa di malam hari. Memang dulu sebelum turun ayat pembolehan daripada berhubungan di malam hari, sebelumnya itu sangat berat. Jadi umat Islam puasa di kali-kali pertama disyariatkan puasa itu malam hari pun tidak boleh berhubungan suami istri. Nah, tetapi ini sudah dimansuh ayat tersebut dengan pembolehan untuk berhubungan dengan suami istri di
malam hari. Oke, baik. Terus pertanyaan kedua, ini terkait rokok, Kiai. Iya. Jadi mungkin sebagian orang masih bisa menahan makan dan juga minum, tetapi sebagian yang lain tidak bisa menahan rokok. Nah, merokok itu apakah membatalkan puasa, Kiai? Dan jika membatalkan, bagaimana dengan teman-teman kita yang menghirup asap rokok dari orang lain? Ya. Jadi merokok itu merupakan suatu pembatal puasa. Karena merokok itu sebenarnya tidak hanya dia menghirup asap, jadi dia juga menggigit filternya. Di situ kan juga ada rasa manis, tentunya kan. Filternya itu ada rasa manis. Ketika dia merokok, di lidahnya terasa manis, terus ditelan, jelas batal. Nah, ini belum ngomongin masalah asap. Lah, asap pun itu kan juga berbentuk ain. Asap itu kelihatan berbentuk ain, berbentuk benda yang terlihat. Dan orang merokok pun itu biasanya juga meningkatkan kesegaran dia. Yang tadinya lemes, terus dia ngerokok akhirnya jadi semangat. Itu juga termasuk membatalkan puasa. Ini berbeda dengan orang yang tidak sengaja, dia pas lewat ada orang rokok, dia nggak sadar, nggak sengaja menghirupnya. Atau pas ada orang bakar-bakar sampah, dia nggak sengaja menghirupnya. Ada orang bakar-bakar sate, dia tidak sengaja menghirupnya, maka itu tentu tidak membatalkan. Walaupun seperti itu, ya, orang makan sahur dengan sekedar rokok itu tidak disunahkan, walaupun itu rokok ketika dilakukan membatalkan puasa. Seperti itu. Baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya ini terkait dengan niat, ya. Ya. Apakah sah puasanya orang yang lupa berniat? Ya, baik. Jadi memang salah satu rukun puasa adalah tabyiidun niyah, ya, yaitu berniat di malam hari. Menurut mazhab Syafi'i, berniat itu harus setiap hari, Maka ketika seseorang malamnya tidak berniat, kemudian dia baru sadar pagi harinya, baru ingat, maka puasanya itu tidak sah, namun dia wajib menahan diri daripada makan dan minum dan lain-lain. Tujuannya apa? Dalam rangka menghormati bulan suci Ramadan, dan nanti dia harus qadha, harus mengganti pada hari-hari yang lain. Namun menurut Imam Malik, di situ kita diperbolehkan untuk niat pada hari pertama Ramadan langsung di jamak 30 hari. Jadi kita boleh taklid seperti itu, boleh. Jadi pada hari pertama kemarin, jadi kita meniatkan untuk berpuasa Ramadan selama sebulan penuh. Tapi karena kita ikut mazhab Syafi'i, untuk hari-hari selanjutnya tiap malam kita berniat. Kok ternyata ada salah satu yang lupa, itu tetap sah karena sudah dibacakan niat sebulan penuh di awal Ramadan. Dan menurut mazhab Hanafi, di situ orang yang lupa niat Ramadan di malam hari, puasanya tetap sah. Dia boleh tetap berniat di pagi hari, yang penting sebelum masuk zuhur. Itu hukumnya tetap sah. Itu ada di dalam kitab Fathul Mu'in ini juga. Nah, jadi hal itu memang perlu kita perhatikan, karena niat itu adalah penentu sah atau tidaknya amal ibadah kita, khususnya puasa di bulan suci Ramadan itu. Baik. Tadi di awal-awal Kiai sudah menjelaskan bahwa salah satu
hal yang membatalkan puasa yaitu onani ya. Iya. Onani. Nah, bagaimana kalau kasusnya menonton film itu blue film, Iya. kemudian dia keluar guys. Nah, apakah Iya. di situ batal puasanya? Ya. Jadi orang yang melakukan hal seperti itu, dia menonton, ini berarti kan ada unsur kesengajaan. Betul. Ada unsur kesengajaan. Maka ketika ada unsur kesengajaan seperti itu, berarti kalau di sini diterangkan binadrin wa fikrin, dia menonton wa fikrin dan ngelamun, mikir-mikir, akhirnya kok keluar, berarti ini ya membatalkan puasa, membatalkan puasa. Tapi kalau dia tidak sengaja, misalkan dia tidur terus kok mimpi keluar mani, itu tidak masalah, cuma setelah itu dia bangun harus langsung mandi wajib. Seperti itu. Berarti ini kesimpulannya tetap batal ya? Tetap batal. Walaupun dia nonton misalkan yang maaf film porno, itu karena ada unsur binadrin wa fikrin, jadi makanya batal. Kalau tidak keluar tetap batal ya? Kalau tidak keluar nanti itu menghilangkan pahala puasanya. Iya, menghilangkan pahala puasanya. Terus begini lagi guys, kalau mungkin dulu sebelum adanya media-media seperti medsos dan lain-lain, ghibah itu face to face. Ya. Jadi berhadapan-hadapan. Sekarang kan ghibah bisa saja diketik ya kan? Ya. Bermacam-macam media. Nah, itu bagaimana dengan puasanya orang yang berghibah di bulan Ramadan? Ya. Jadi batasan ghibah itu zikruka akhoka ma yukrihuhu. Engkau menyebut nama saudaramu yang ia tidak suka dengan sebutan itu. Nah, di dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah itu diterangkan bahwa ghibah itu juga masuk tulisan kitabah. Misalkan nulis di status Facebook tentang kejelekan orang, atau nulis di tembok misalkan nama orang dengan kata-kata ketika orang itu membaca dia akan nggak suka, itu juga masuk hukum ghibah. Bahkan ghibah di medsos walaupun melalui tulisan ini resikonya akan jauh lebih banyak. Kenapa? Karena di situ yang baca itu pertemanannya misalkan sampai 5.000, kan sudah ribuan orang. Betul. Kalau kita ghibah cuma bertiga ngumpul, mungkin yang dengar cuma 3 orang. Jadi orang itu hanya dipermalukan kepada 3 orang yang dighibah. Ketika kita di medsos, di Facebook temannya banyak lah, ribuan orang juga akan mengetahui ghibah kita. Makanya orang itu akan lebih dipermalukan dan dosanya tentu lebih banyak. Itu. Jadi ini teman-teman yang harus kita waspadai. Kadang kita tidak sengaja bikin status yang itu menyinggung perasaan orang lain gitu. Iya. Kemudian terkait vaksin guys, menyuntikkan cairan vaksin ke tubuh kita itu membatalkan puasa atau tidak? Ya. Dalam kitab ini diterangkan wadukhuli ainin jaufan. Masuknya ain. Ain itu bendawi. Bendawi jaufan ke dalam rongga dalam. Dalam rongga dalam. Lah, sekarang ketika vaksin itu yang disuntikkan itu kan di lengan sebelah kiri ya. Kebetulan saya sudah vaksin
sempurna 2 kali saya, alhamdulillah. Lah, di situ ketika disuntikkan di lengan itu tidak masuk pengertian jauh, tidak masuk pengertian rongga dalam. Sehingga vaksin yang dilakukan ketika berpuasa itu tidak membatalkan puasa. Jadi yang dimaksud jauf itu antaranya memasukkan suatu ke mulut, ditelan sampai perut, hidung, telinga, jalan depan, jalan belakang, itu baru membatalkan. Kalau vaksin itu tidak membatalkan puasa. Sehingga umat Islam misalkan dapat giliran vaksin yang kedua itu pas sedang puasa Ramadan, jangan khawatir, jangan ragu, puasanya tetap sah, tetap sah. Begitu. Baik.